Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama kalinya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, maka itulah yang wajib kita syukuri. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ketika kita syukuri nikmat itu, insya Allah akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Dan sebaliknya, jika engkau kupuri nikmat Allah, ingat azab Allah amatlah pedih. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda limbahan tercinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Kapan kehidupan kita yang abadi? Adalah kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan hidup kita sia-siakan umur kita. Mari kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berada di alam dunia ini, nanti kita akan menempuh yang namanya alam kubur. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Daqaiqul Al-Akhbar, dan semakna juga dengan kitab Sunan At-Tirmizi, apa kata Rasulullah? Bahwasanya kubur itu memanggil kita dalam satu hari satu malam, yaitu sebanyak 5 panggilan. Akan tetapi hadirin wal hadirat, panggilan kubur tersebut tidak sampai kepada telinga-telinga kita. Kira-kira apa panggilan kubur? Yang pertama kata kubur, wahai manusia calon-calon penghuniku, ana baitul wahdah, saya rumah sendiri, faj'al laka mughnisan, maka bawa teman nanti ketika di alam kubur. Apa teman yang dapat kita bawa? Biqiraatil Qur'an, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Di antara pahala-pahalanya yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, di antara keutamaan-keutamaannya yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi kepada Al-Quran. Maka oleh karena itu, ketika di alam kubur, teman kita nanti adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran, ya'ti, dia akan datang nanti, syafi'an, pada hari kiamat. Kapan dia datang? Pada hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini menjadi penolong nanti ketika kita di akhirat. Di alam kubur kita ditemani oleh Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran, ya'ti, dia akan datang. Kapan dia akan datang? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Syafi'an, sebagai penolong, sebagai syafaat bagi siapa? Li ashabi, bagi orang yang membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu panggilan kubur yang pertama. Kemudian adapun panggilan kubur yang kedua, wahai manusia calon-calon penghuniku, kata kubur, ana baituz zulma, aku ini rumah gelap. Maka terangi kuburku ini dengan apa? Panawwiruni, terangi kuburku ini bisolatil lail, yaitu dengan melaksanakan solat sunnah tahajud atau solat di sepertiga malam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yang seperti ini ketika di sepertiga malam dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu semua kesalahannya kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Inilah orang-orang yang nanti ketika di alam kubur diterangi oleh salat tahajudnya. Berjuta-juta orang di sepertiga malam terlelap tidur, dia bangun menetes air matanya di atas sejadahnya. Inilah orang yang nanti ketika di alam kubur diterangilah oleh solat tahajudnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an diterangkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sebagian malam maka bangunlah kamu, maka laksanakanlah salat sunnah sebagai ibadah tambahan untukmu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sebagian malam maka bangunlah, laksanakanlah salat sunnah tahajud sebagai ibadah tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan kubur yang kedua. Kemudian apa panggilan kubur yang ketiga? Kata kubur, wahai manusia, ana baitut turab. Saya ini rumah tanah. Di atas saya tanah, di bawah saya tanah. Samping kanan saya tanah, samping kiri saya tanah. Maka fahmil firas bil amali soleh. Bawa penghalas nanti ketika di alam kubur. Apa penghalas yang dapat kita bawa? Yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis amal soleh terdapat banyak sekali, wahai hadirin. Ketika kita mampu baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ketika kita mampu melaksanakan salat berjamaah, laksanakanlah salat berjamaah. Ketika kita mampu bersedekah, maka bersedekahlah. Mohon maaf, wahai hadirin wal hadirat, jutaan umat manusia yang telah meninggal dunia ingin bangun kembali hidup ke dunia ini, memohon kepada Allah. Apa katanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri masa aku sebentar, beri waktu aku sejenak untuk hidup kembali ke dunia ini. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku ingin bersedekah dan aku ingin melaksanakan amal soleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan kubur. Kemudian apa panggilan kubur yang berikutnya? Kata kubur, wahai manusia, aku ini baitul afat, di mana aku ini adalah rumah di semua binatang ada di dalamku. Mulai dari kalajengking, ular, ulat yang siap nanti menyantapi mayat-mayat yang baru saja dikuburkan. Maka oleh karena itu, ayo bawa benteng. Apa benteng yang dapat kita bawa? Yaitu dengan memperbanyak membaca basmalah. Oleh karena itu, orang yang beriman tentu menyadari setiap dia melaksanakan pekerjaannya diawali dengan basmalah. Ketika dia ingin sholat, diawali dengan bismillah. Ketika ia makan, diawali dengan bismillah. Ketika ingin berangkat kerja, diawali dengan bismillah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan suatu amal, melakukan suatu pekerjaan, maka tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa a'ta, maka amal tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan kubur yang keempat. Adapun panggilan kubur yang kelima, yang terakhir, apa kata kubur? Wahai manusia, calon-calon penghuniku, ana baitus su'al munkar wa nankir. Aku ini adalah rumah di mana ada pertanyaan dari malaikat munkar dan nankir. Maka siapkanlah jawaban untuk
pertanyaan yang dilakukan oleh Munkar dan Nakir. Apa yang perlu kita persiapkan? Maka di sini memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, ketika orang yang meninggal dunia, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka langsung masuk ke dalam surga. Namun yang dapat kita pahami di sini, orang yang mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, selagi Allah masih memberikan kita umur yang panjang, mari kita pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.